wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang, selamat bergabung di channel saya, Adi Vidis Channel. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang baru masuk, baru bergabung di channel ini, silahkan untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk like, share, dan komen videonya. Untuk apa? Agar video kami bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Oke teman-teman. Jadi untuk konten kita kali ini ya teman-teman, kita akan membahas tentang setir menyetir, yaitu tentang latihan tutorial untuk latihan menyetir, khususnya untuk para pemula yang benar-benar mau latihan dari nol, dari dia nggak tahu sampai dia mengenal apa aja yang ada di dalam mobil tersebut. Oke teman-teman, jadi tujuan video kami adalah yang pertama untuk mengenalkan. Jadi ketika nanti teman-teman sebelum praktek di lapangan, sebelum berlatih dengan instruktur ataupun sama teman kalian, siapapun itu yang ngajarin kalian, teman-teman udah tahu di dalam mobil itu ada apa aja. Di dalam mobil itu ada handrem buat apa, tuas transmisi buat apa, setir buat apa, dan lain sebagainya. Jadi ketika nanti teman-teman sudah di lapangan, kalian tinggal mereview ingatan kalian, ini fungsi untuk ini bla 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 dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu untuk menghafal dari pas kalian praktek, itu akan kelamaan. Oke. Mobil, hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah soal kenyamanan kalian. Entah mobil apapun itu, yang penting kalian nyaman dulu dengan posisi kalian. Bisa dengan agak di ini kursinya ya, agak mundur atau maju, terserah kalian, sesuai porsi kalian enaknya gimana. Atau dengan ini senderannya agak di ke bawah atau ke depan. Kalau saya sih enaknya segini ya. Terus juga mungkin bisa dengan setirnya agak di naik turunin atau gimana, tapi untuk setir ini dia fix ya, jadi nggak bisa diubah-ubah, tergantung mobil kalian besok mau pakai latihan pakai mobil apa. Terus juga jangan lupa sabuk pengaman. Cara pakainya gini ya, jangan kayak gini, jangan gini, aneh-aneh lah, intinya kayak gini, yang bener kayak gini. Cara masangnya ya, untuk melepas tekan tombol ini ya, dia udah lepas. Kita pakai ya. Ya, keamanan juga kenyamanan kalian dalam. Setelah kalian merasa nyaman, poin kedua adalah posisi setir ya, seperti ini kurang lebih. Cara kalian memegang itu baiknya seperti ini ya. Ini sudah ada alurnya, desain pabrik ya, jadi kita tinggal menyesuaikan aja ya, seperti ini kurang lebih. Jangan kayak gini, jangan kayak gini. Salah satu tujuannya untuk apa? Ketika kalian nanti ngerem mendadak, itu kalian punya tenaga yang kuat untuk menopang tubuh kalian agar nggak maju ke depan. Nah kalau kayak gini kan bisa kalian tiba-tiba maju atau gimana, bisa kejedot kepalanya. Ini untuk setir. Terus klakson berada di sini ya. Ini ada gambarnya. Oke, itu udah bunyi. Agak keras ya. Terus ini klakson. Terus di belakang setir ini ada dua apa ini namanya? Tuas ya, dua tuas. Ini sebelah kanan. Ini ada tuas untuk semua lampu ya, bisa diperhatikan di sini. Oke, bentar. Saya hidupkan dulu. Oke. Nah, ini tuas lampu ya. Ini ada gambar lingkaran, ini berarti dia mati. Dia mati. Terus ini di tengah-tengah ini ada lampu senja. Cara kerjanya dia diputar. Nah, dia diputar, dia akan hidup, lampu senja. Terus ini untuk lampu utama, satu kali lagi lampu utama ya, diputar dua kali ya, lampu utama. Nah terus untuk lampu jarak jauhnya, dia bisa didorong ke depan ya, kelihatan di sini ada tanda untuk dia bahwa lampu jarak jauh dia menyala. Untuk mematikan, tarik ke belakang. Nah fungsi dari jarak jauh ini teman-teman tahu ya, dia digunakan untuk pada saat ketika teman-teman mungkin berada di kondisi jalan yang sepi dan minim penerangan, atau di daerah pegunungan yang minim penerangan, itu perlu untuk pakai jarak jauh. Tapi jangan dipakai di jalan biasa, kasihan pengguna yang ada di depan kalian nggak bisa lihat jalannya. Oke. Dua ini ya, dim, kalau bahasa saya dim, atau mungkin sebutan orang dim. Ini biasanya digunakan untuk memberikan kode kepada pengguna jalan yang ada di depan kita ya, untuk kita meminta jalan. Kita misal mau nyebrang atau mungkin mau nyalip, itu bisa pakai ini. Nah itu untuk lampu ya. Terus juga ada
Kalau ada mobil yang pakai fog lamp dia biasanya ada di sini, tapi karena mobil ini nggak ada fog lampnya, jadi ya nggak ada fitur fog lamp di sini ya. Oke, itu untuk lampu. Terus rating juga di sini. Untuk rating kanan, geser ke kanan, dia hidup ya, rating kanan nih. Rating kiri, geser ke kiri. Nah, sebenarnya untuk mematikannya, ketika teman-teman memutar setir, misal ini rating kanan ya, kita mutar setir ke kanan, terus kita balas lagi ke kiri, dia akan secara otomatis mati sendiri. Jadi nggak perlu kita matikan kalau belokannya tajam. Kalau cuma sekedar serong-serong, ya mungkin dia nggak bisa mati sendiri ya teman-teman. Oke, itu untuk tuas yang sebelah kanan, paham ya. Oke, kita berpindah ke tuas sebelah kiri. Oke, dari situ kelihatan, di sini aja ya. Oke, tuas sebelah kiri ini dia berfungsi untuk wiper, segala keperluan wiper. Tapi karena mobil ini cuma ada wiper depan dan nggak ada wiper belakang, jadi ya seperti ini, cuma satu, nggak ada puter-puterannya lagi. Jadi cara kerjanya, ini ada gambar ya, ada gambar lingkaran. Ini posisi dia seperti ini, dia di posisi lingkaran ini, dia mati. Nah, untuk mengoperasikannya, bisa teman-teman tarik ke arah kita ya, kita tarik ke belakang seperti ini. Nah, air pembersih dia akan keluar. Nah, seperti itu. Nah, untuk membersihkannya, kita bisa dorong ke kanan. Nah, dia akan membersihkan satu kali atau sesuai dengan kalian menyentuhnya itu berapa kali. Kalau kalian pengen nyentuh tiga kali ya dia akan bergerak 3 kali. Tapi kalau nggak kalian sentuh ya dia akan mati. Tuh, itu secara manual. Terus otomatis ini tarik ke bawah, tarik ke kiri maaf. Nah, dia akan bergerak dengan senggang waktu sekian detik, 5 atau 4 detik dia akan bergerak sendiri secara otomatis. Jadi perhatikan dia akan bergerak sendiri nanti. Nah, ya kan? Tuh. Itu untuk senggang waktu. Terus untuk yang bawahnya ada segitiga satu dengan blok, itu di blok. Itu untuk intensitas hujan yang sedang. Ya lumayan nggak deras-deras banget tapi sedang lah. Terus satu lagi ini ada 2 segitiga di blok. Ini untuk intensitas hujan yang tinggi, lebat. Nah, ini dia akan tambah kenceng. Ya, seperti itu. Untuk mematikannya, dia dikembalikan di posisi lingkaran ini. Ya, lingkaran ini. Oke. Itu untuk 2 tombol di sini, 2 tuas di sini ya. Oke, sudah paham untuk tuasnya. Kita beralih ke yang lain. Kita beralih ke handrem. Sekarang ya, seperti ini. Mungkin ada mobil yang beda yang kayak gini atau kayak gini. Ya, kita pakai yang model seperti ini. Ini aktif ya. Nah, saya matikan fungsinya. Nih, cara kerjanya adalah biasanya dia digunakan untuk ketika kita sedang macet di tanjakan misalnya, itu kita pakai handrem, atau kita sedang parkir di tempat yang tidak rata. Nah, kita juga pakai handrem. Tujuannya apa? Agar ketika mesin mati dan mobil berhenti dan kita tinggal, itu mobilnya dia nggak akan jalan sendiri, dia nggak akan melorot atau nggak akan lari-lari lah bahasanya. Oke, itu cara kerjanya gimana? Seperti ini. Cukup teman-teman tarik ke atas. Nah, semakin banyak teman-teman tariknya, ini dia udah main tapi dia nggak begitu kencang dalam mengunci bannya. Jadi kalau amannya sih langsung aja full, ini full. Nah, ini untuk mengaktifkannya, dia akan memberikan tanda di sini ya, ada tulisan P ya, artinya parkir ya, atau dia berhenti, dia bannya mengunci, nggak akan bisa jalan lah mobilnya. Nah, untuk menonaktifkannya, dia jangan langsung tarik ke bawah, tapi angkat sedikit, tekan tombolnya dan kembalikan ke bawah. Tapi pas kalian ngangkat nggak usah ditekan ininya, langsung tarik aja nggak apa-apa. Baru kalau kalian mau menutup fungsinya ini, baru kalian angkat dan tekan dan kembalikan seperti itu. Sebelah ini ada tuas transmisi, ada gigi 1, 2, 3, 4, 5. Untuk fungsi atau cara kerjanya sudah saya buat videonya sendiri karena itu cukup panjang ya. Jadi nanti akan saya masukkan di deskripsi, silahkan teman-teman simak sendiri untuk tuas transmisi. Untuk cara kerjanya nanti akan saya jelaskan bersamaan dengan 3 pedal yang ada di bawah sana. Oke.
Ini untuk sirkulasi udara. Ketika ada di tombol ini ada gambarnya ya. Sirkulasi udara ini dia mobil anginnya berada di dalam, maksudnya dia nggak ambil angin dari luar. Nah, saya sering pakai ini sih kalau di daerah sini karena dataran rendah ya. Bisa mungkin kalian di dataran tinggi yang anginnya sejuk, bisa kalian pakai ini karena anginnya enak, segera dari luar bisa masuk. Tapi mungkin kalau di daerah perkotaan yang banyak polusi, saya lebih suka pakai ini. Terus ini ada hazard ya, rating kanan kiri dia hidup. Fungsinya buat apa? Itu untuk darurat. Misal kalau kalian sedang dalam kecepatan tinggi ya, mungkin ngikutin saudara kalian yang masuk ambulan mungkin. Oke, atau mungkin tujuan lain adalah ketika kalian ada di persimpangan, terus perempatan lah ya, terus kalian pengen lurus, nah kalian bisa pakai tombol hazard ini. Atau mungkin kalian ketika parkir di tempat yang minim penerangan dan di kondisi malam hari, kalian bisa pakai ini. Atau ketika kalian mobilnya mogok di tengah jalan, bisa pakai ini. Fungsinya untuk memberikan peringatan, memberikan tanda bahwa ada mobil kalian di situ sedang berhenti, agar gak ditabrak pengguna jalan yang lain. Itu untuk hazard ya, atau rating kanan kiri semua ini. Ini ada AC yang kayak putaran kompor gas ini. Di sini ada 2 putaran ya, sama sebenarnya. Ini untuk kipas angin, untuk anginnya. Ini untuk tekanan suhunya, temperatur suhunya. Jadi kalau ketika kalian cuma muter ini ya yang keluar cuma angin toh. Biasanya malah panas anginnya. Tapi kita barengin dengan ini biar dingin. Sesuai temperatur, semakin ke sini dia akan semakin dingin. Terus juga ada ini audio. Karena mobil ini belum dilengkapi dengan kamera ya, jadi tidak ada LCD-nya juga, jadi cuma ada audio. Biasanya kalau ada mobil yang dia ada layarnya, jadi mungkin ketika kalian atlet mundur ke belakang akan ada kameranya, tapi untuk mobil ini nggak ada. Oke, itu untuk semua audio yang ada di dashboard sini. Terus AC, lubang AC ini ada seperti ini ya. Di sana juga ada, ini ada 4 lah di sini. Caranya ini bisa ditutup teman-teman, nutupnya seperti ini, dibuka juga bisa sesuai. Kalau kalian pengen pas ke muka ya dibuka pas ini, kalau kalian pengen pas tubuh ya pas ini. Nah kalau kalian pengen muter bisa diputer sesuka selera kalian. Intinya arah AC bisa kalian sesuaikan sesuai kebutuhan kalian. Itu untuk AC. Ini juga ada AC. Di beberapa mobil juga ada yang menggunakan electric mirror atau spion akan memutar arahnya dengan otomatis. Tapi untuk mobil ini nggak ada fiturnya ya, biasanya di sini. Selanjutnya kita masuk ke kunci ya. Kunci ini enaknya saya buka aja pintunya. Oke. Untuk kunci seperti ini ya. Bentar. Oke, ini kuncinya. Nah, cara mainnya adalah kita masukkan. Ini baru masuk, dia nggak menghidupin apa-apa ya. Kita putar sekali ke, nah di sini dia akan hidup baru audionya, tapi kelistrikan mobil masih mati. Ini ada notif ini karena pintu saya buka ya. Oke. Terus selanjutnya ketika saya putar lagi sekali, nah ini baru semua sistem kelistrikan mobil akan hidup. Oke, maaf ada motor lewat. Oke, lanjut. Jadi di sini ada mesin, ada power steering, oli, dan itu ada tombol aki atau baterai ya, kurang tahu. Ya itulah. Terus ada bensin, kilometer dan segalanya. Itu semuanya hidup di kelistrikan. Nah, untuk menghidupkan mesinnya cukup teman-teman putar sedikit. Ya. Nah, dia hidup. Nah, untuk mematikannya kita cukup putar 1 kali. Nah, dia akan mati, termasuk juga semua sistem kelistrikan dia akan mati. Oke. Terus untuk melepasnya nggak bisa kalian langsung putar ke sini, harus kalian tekan ke dalam dulu, baru kalian putar, baru ditarik, baru bisa dilepas kuncinya. Itu. Termasuk untuk membuka jendela itu kalian harus pada posisi kelistrikan mobil itu menyala ya, seperti ini. Sana
Ya, di sana ada apa? Oke, ada 3 pedal. Kelihatan nggak coy? Kelihatan lah ya. Ini ada 3 pedal, ada porsinya masing-masing teman-teman. Jadi ini namanya pedal kopling, pedal rem, dan ini untuk pedal gas. Bisa kalian rasakan sendiri seberapa dalam kopling kalian, seberapa keras gas kalian dan rem kalian. Nah, untuk pembagian job desk kakinya itu jangan sampai ketuker-tuker. Kaki kiri itu cuma berfungsi untuk main kopling aja. Kaki kiri nggak usah main-mainan ini semua, cuma main kopling aja, fokus satu pedal kaki kiri. Nah, untuk kaki kanan dia main 2 pedal, gas paling kanan dan tengah rem, seperti itu. Untuk mengoperasikannya, kopling ini kalian gunakan untuk pada saat pindah gigi. Jadi ketika kalian pindah gigi, misal pindah gigi 1 nih, gigi 1 kalian pengen pindah gigi 2. Nah, kalian sebelum pindah gigi kalian tekan koplingnya, injak koplingnya full, baru kalian pindah tuas transmisinya, baru perlahan kalian lepas, seperti itu. Termasuk ketika kalian mau ngangkat pertama gigi 1 itu juga lepasnya perlahan. Atau ketika kalian berada di tanjakan itu juga. Intinya kopling itu untuk awalan dan ketika kalian pindah transmisi, tuas transmisi atau pindah gigi. Itu teman-teman untuk video kita kali ini tentang fitur-fitur apa yang ada di dalam mobil ya. Jadi semoga teman-teman memahami dan silahkan dihafalkan. Hampir sama semua mobil seperti itu, cuman karena ini mobil yang saya gunakan adalah Ayla 1200 cc kalau nggak salah tipe D. Jadi ya seperti ini fiturnya, mungkin ada yang berbeda dengan mobil-mobil kalian, tapi intinya secara garis besar hampir sama. Oke teman-teman, untuk video kita kali ini saya rasa cukup. Silakan teman-teman untuk like, share, dan komen, dan subscribe. Kita sampai berjumpa lagi dengan